Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi STAK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sutrisno dengan rekan saya. Saya Arya Asmara. Saya Prisa Mahira. Saya Fanya Maulida. Dan saya Doni Arianto. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, apa itu stack? Stack adalah suatu urutan elemen yang elemennya dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir atau top saja. Stack adalah tumpukan data yang mengikuti aturan LIFO atau last in, first out. Yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack ini akan menjadi elemen yang pertama yang dihapus dari stack. Ciri-ciri struktur data stack. Yang pertama, LIFO atau last in first out. Elemen terakhir yang dimasukkan adalah yang pertama kali dihapus. Yang kedua, push dan pop. Operasi utama adalah menambahkan elemen atau push dan menghapus elemen atau pop. Yang ketiga ada top, yaitu elemen teratas dari stack dapat diakses tanpa menghapusnya. Yang keempat ada batasan kapasitas, yaitu beberapa implementasi stack memiliki batasan ukuran, sementara yang lain bersifat dinamis. Lalu selanjutnya operasi dasar stack. Operasi dasar stack ini ada 5 ya. Yang pertama itu push. Push itu adalah menambahkan data. Operasi push digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam stack ke bagian paling atas atau top. Jika stack belum penuh, data bisa ditambahkan. Jika stack penuh, terjadi overflow. Contoh, stack awal kosong, lalu tambahkan push jumlah 10. Lalu yang kedua, push ditambahkan 10, jadi berjumlah 10 dan 20. Nah, lalu yang kedua itu ada pop atau menghapus data. Operasi pop digunakan untuk mengambil atau menghapus elemen paling atas dari stack. Jika stack kosong, terjadi underflow. Lalu yang ketiga, pick atau top. Melihat data paling atas tanpa menghapusnya. Operasi ini digunakan untuk melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya. Lalu yang keempat is empty. Is empty adalah cek kosong. Mengecek apakah stack kosong. Digunakan untuk jika ada elemen itu true. Dan jika jika tidak ada elemen itu true, dan jika ada elemen yaitu false. Lalu yang kelima ini is full atau cek penuh. Digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh, biasanya pada stack dengan ukuran terbatas. Jadi kesimpulannya, untuk operasi dasar stack ini memiliki operasi utama. Yang tadi saya sebutkan itu pertama ada push atau menambahkan data, yang kedua pop atau menghapus data, dan ketiga pick melihat data teratas, yang keempat itu is empty, dan yang kelima itu is full. Bisa sama ya, itu maksudnya is empty dan is full itu adalah pengecekan kondisi. Struktur ini sering digunakan dalam Undo atau Redo pada aplikasi dan navigasi browser atau evaluasi ekspresi dalam pemrograman. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh stack menggunakan list di Python. Berarti ini tuh implementasi yang tadi disebutkan oleh teman saya, Arya.
Nah, di langkah awal pertama ini kita memasukkan kodenya ya teman-teman. Saya mendapatkan kodenya dari Gemini, ditempel ke VS Code seperti udah teman-teman praktek sebelumnya di kelas, dimasukkan dan menghasilkan hasil output. Jadi kan ini menggunakan list ya teman-teman. Kita ketahui list itu berurutan datanya. Stack setelah di-push, keluarlah data 10, 20, dan 30. Data yang keluar itu 30. Kenapa? Karena angka 30 itu terletak di list yang terakhir. Stack yang sekarang itu berarti ada di angka sisanya teman-teman 10 dan 20. Dengan demikian Python berhasil dijalankan. Oke, selanjutnya tuh ada operasi push pada stack menggunakan Python di Visual Code. Sama lagi seperti yang sebelumnya, kita memasukkan kode lagi ke VS Code-nya. Di sini terlihat ya, jika hasil outputnya itu berhasil dijalankan semua, yaitu yang data pertama tuh berhasil ditambahkan, data yang ke-20 tuh berhasil ditambahkan, yang 30 juga berhasil ditambahkan. Kenapa berhasil ditambahkan? Karena di situ tertulis di kode yang masih mentahnya, jika data penuh atau overflow itu jangan ditambahkan, tetapi jika berhasil itu ditambahkan. Contoh penggunaannya itu ada ya di H10, H20, H30. Berarti itu datanya emang sudah berurutan ya teman-teman. Jadi udah berhasil ditambahkan juga, stacknya juga udah berhasil gitu. Terus selanjutnya operasi pop pada stack menggunakan Python di Visual Code. Sama lagi seperti sebelumnya, kodenya tuh dimasukkan lagi ke Visual Code. Jadi di situ tuh kan ada kata stack kosong underflow ya teman-teman. Tetapi data yang diambil tuh data yang paling atas ya. Misalkan nih, stack awal 10, 20, 30, data yang sebelumnya. Data yang keluar 30. Stack setelah pop itu 10, 20. Kenapa teman-teman? Karena data yang keluar itu 30 duluan. Jadi stack awalnya tuh 10 dan 20 karena itu termasuk dari pop operasi pop yang di atasnya teman-teman gitu. Di situnya juga udah terlihat di kode codingannya juga di situ udah ada seperti apa ya perinannya gitu loh. Jadi gak mungkin juga saya sebutkan satu persatu ya teman-teman. Teman-teman juga udah pasti mengerti. Selanjutnya ada operasi pick atau top pada stack menggunakan Python di Visual Code. Sama juga ya, teman-teman. Di sini ada data yang sebelumnya. Jadi data yang digunakan di operasi ini tuh angka 10, 20, dan 30. Nah, ini tuh berarti kita lihat ya. Kita lihat lagi ya, teman-teman. Di sini startnya emang hasil outputnya sudah sesuai ya. 10, 20, dan 30. Tetapi yang paling awal yang diberhasilkan itu yang data teratas 30 karena terletak di akhir. Berarti data 30 adalah elemen terakhir yang dimasukkan ke stack. Operasi pick atau top hanya menampilkan data tanpa menghapusnya. Jadi tidak menghapus datanya teman-teman. Jadi hanya 30 saja yang tertera atau tertampil gitu. Selanjutnya Selanjutnya ada operasi SIMT pada stack menggunakan Python di Visual Code. Sama seperti sebelumnya, eh, memasukkan kode ke Visual Code dan sesudah dimasukkan ada hasil outputnya. Saat stack masih kosong, muncul stack kosong. Setelah data 10 dimasukkan, stack menjadi tidak kosong. Lanjut, operasi isFull pada stack menggunakan Python di Visual Code. Sama seperti sebelumnya, kode dimasukkan di Visual Code dan muncul hasil outputnya teman-teman. Nah, seperti ini.
operasi pada stak yang digunakan untuk mengecek apakah stak sudah penuh atau belum. Lanjut ke implementasi stak. Cara bagaimana struktur data stak dibuat dan dijalankan di dalam program. Implementasi ini digunakan untuk mengatur data agar mengikuti prinsip LIFO, last in first out, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Stak dapat diimplementasikan menggunakan beberapa cara, yaitu menggunakan array, menggunakan linked list, menggunakan list Python. Nah, selanjutnya implementasi stak menggunakan array. Nah, implementasi stak menggunakan array berarti data stak disimpan di dalam array dengan ukuran tertentu. Stak memiliki penunjuk yang disebut top untuk menunjukkan posisi elemen paling atas. Karakteristiknya seperti memiliki ukuran yang tetap. Yang kedua, jika stak penuh, maka terjadi overflow. Dan yang ketiga, jika stak kosong, maka terjadi underflow. Selanjutnya ada implementasi stak menggunakan linked list. Stak juga dapat dibuat menggunakan linked list, yaitu kumpulan node yang saling terhubung. Setiap node terdiri dari yang pertama ada data, yang kedua ada pointer atau next, yaitu yang menunjukkan ke node berikutnya. Pada stak linked list, top berada di node paling depan. Keuntungannya yang pertama ukuran dinamis, yang kedua tidak ada batasan kapasitas seperti array. Oke, selanjutnya ada implementasi stak menggunakan Python. Jadi di sini tuh implementasinya tuh ada tiga metode, tapi disatukan dalam satu kode gitu. Itu yang pertama terlihat ada operasi push, operasi pop, dan pick. Tetapi dibedakan dalam jadi 3 bagian, teman-teman. Jadi setelah dimasukkan kodenya tuh memerintahkan print. Jadi keluar stack-stacknya tuh sesuai dengan judulnya. Terlihat ya, itu ada datanya stack setelah hasil outputnya itu stack setelah di push tuh ada ya sesuai 10, 20, 30 karena di perintah kodenya juga emang sama ya teman-teman. Stack setelah pop sama ya teman-teman. Keluarnya tuh 10, 20 dan elemen teratas yaitu picknya tuh ada di 20 karena sesuai di kodenya berarti di Python itu sudah berhasil dijalankan. Dan ini tuh dibuatnya menggunakan list ya teman-teman, operasi list. Kayak yang tadi sebelumnya dijelaskan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, contoh penerapan stak dalam kehidupan. Contoh penerapan stak dalam kehidupan. Stak sering digunakan dalam berbagai aplikasi komputer, seperti yang pertama, Undo dan Redo, pada aplikasi seperti Word atau Photoshop. Lalu yang kedua, ada navigasi browser atau back and forward. Lalu yang ketiga, pemanggilan fungsi dalam program yaitu call stack. Dan yang terakhir yang keempat, pengecekan tanda kurung pada compiler. Lalu saya menambahkannya yang kelima, tumpukan buku. Saat menumpuk buku terakhir ditaruh berada paling atas dan buku pertama diambil dari atas. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.